Bismillahirrahmanirrahim. Permodalan. Apakah aman menggunakan pinjaman online, pinjol, alias fintech yang legal untuk modal usaha? Dan yang nggak legal juga sih, aman apa enggak? Oke, pakai pinjol boleh apa enggak? Gitu kali ya pertanyaannya ya. Ini pendapat gua nih. Pendapat gua, banyak orang yang takut banget sama pinjol gitu ya. Sampai menghilangkan kesempatan besar yang mungkin bisa dibawa oleh pinjol. Oke, tapi gua benerin dulu cara berpikir kita tentang pinjol ya. Tentang pinjol, pinjaman online berarti sebuah pinjaman yang dilakukan secara online. Karena dulu pinjaman di masa dulu itu kita apply-nya nggak online. Sebenarnya gitu kan ya. Jadi ada pinjaman online, ada pinjaman nggak online. Pinjol sendiri ada dua teman-teman. Ada pinjol yang untuk produktif, ada yang untuk konsumtif, gitu ya. Yang konsumtif kayak apa sih? Gua ngomongin dulu yang konsumtif nih. Yang konsumtif tuh gua pinjem online untuk beli handphone misalnya, beli handphone ini. Waduh, ini harganya 5 juta, uangnya nggak cukup nih. Jadi gua nyicil apply online, dapat pinjaman, lu nyicil ini. Oke. Itu pinjaman online. Lalu ada juga pinjaman yang produktif. Kayak apa? Kayak Torch. Menghadapi lebaran dan back to school misalnya gitu, uang nggak cukup, stok mesti digedein dulu biar orang-orang kehabisan barang nanti pada saat lebaran atau pada saat back to school. Itu kan gue bisa apply pinjaman yang sama-sama online juga, pinjaman online tapi produktif. Gue pakai untuk nyari uang, bukan untuk ngeluarin uang kalau gue beli handphone ini. Di handphone ini konsumtif, gue malah kehilangan uang tukar sama barang. Kalau misalnya yang produktif, gue pakai uangnya untuk mencari uang lagi. Oke. Ada dua, jadi ada yang produktif, ada yang konsumtif. Lalu ada yang konvensional, ada yang syariah. Oke. Bagi yang percaya bahwa syariah itu harus, mendingan ngambil yang syariah. Jangan yang ngambil konvensional. Tapi kalau lu ya tidak perlu konvensional karena mungkin bukan muslim juga gitu, ya nggak apa-apa juga pakai yang konvensional mungkin. Itu tentang pinjol ya, tentang pinjol. Lalu kita ngomongin fintech, ini juga jangan sampai lu berpikir bahwa semua fintech itu adalah pinjol. Enggak, tidak semua financial technology organization, organisasi yang hubungannya sama teknologi dalam finansial itu bentuknya pinjol atau pinjaman-pinjaman. Yang lu mungkin lebih kenal sebagai pinjol itu yang lebih P2P lending, peer to peer lending. Gue sama 1000 orang lain yang saling tidak kenal mengumpulkan uang untuk membiayai sebuah proposal pembuatan kaos atau membiayai sebuah proyek dari pemerintah atau dari BUMD, BUMN atau perusahaan besar. Kamu dapat proyek, kamu dapat PO, kamu nggak punya uangnya, sehingga kamu pinjam pada ratusan orang lain, misalnya gitu, atau puluhan orang lain melalui sebuah platform online, namanya itu peer to peer lending. Itu pinjol juga, itu pinjaman soalnya, harus dikembaliin gitu ya. Lalu ada crowdfunding ya nggak selalu harus jadi bisnis, maksudnya bisa jadi juga kamu ngumpulin untuk pembuatan sebuah ide produk baru, tapi lu nggak minta uang dari situ, lu nggak cari untung, lu pengen aja bantu orang tersebut. Kickstarter di Amerika kan kayak gitu, crowdfunding. Jadi ya karena ada orang idenya bagus ya kita kumpulin duit untuk membantu dia start si idenya dia jadi perusahaan, biar bisa jadi gede, tapi gue nggak minta saham dari situ, gue nggak minta pengembalian uang juga dari situ. Itu namanya crowdfunding. Bisa juga untuk kebutuhan misalnya sosial, kita bisa, itu kan kebutuhan sosial gitu. Siapa yang suka nyumbang di kita bisa, itu kan crowdfunding. Mendapatkan funding dari crowd, dari banyak orang gitu. Microfinancing ada juga nih, itu yang pinjaman itu kecil-kecil, itu biasanya untuk di kampung deh, di kampung ada orang, kita memberdayakan orang di kampung biar mereka bisa berusaha, bisa bisnisnya kecil-kecilan, jualan minyak, jualan odol, jualan apapun, Indomie gitu misalnya gitu. Kamu kasih peminjaman kecil, lalu biasanya mereka tanggung renteng. Jadi mereka biasa peminjamnya ada 15 gitu. Kenapa tanggung renteng? Karena biasanya kalau tanggung renteng uangnya bakal balik lagi. Kenapa? Saling nggak enak tuh. Kalau secara sosial, kalau ada 10 orang, yang satu orang belum bayar, nanti yang 9 ini akan bantuin nyolekin, lu bayar dong, gua nggak enak nih, kita semua jadi jelek namanya. Nah, itu biasanya si frameworknya microfinancing. Ada digital payment, e-wallet itu sebenarnya dompet digital di mana kamu punya uang di bank. Uang di bank ini sama kamu simpen dulu di wallet, di mana di wallet ini kamu bisa taruh duit sedikit,
lebih sedikit maksudnya terbatas, nggak terlalu takut kalau hilang pun ya paling hilang 100.000 lah, atau paling hilang 500.000 lah. Karena dunia digital itu agak berbahaya ya, bisa dihack soalnya. Makanya orang punya e-wallet gitu, selain satu keamanan, membatasi jumlah uang kamu di wallet tersebut, nggak memasukkan data kamu di bank langsung, yang agak ngeri kan. Mungkin di situ ada uang 10 juta, 100 juta, 10 miliar, ngeri kan kalau ngasih data yang ini. Makanya kamu taruh di wallet. Dan wallet ini juga bisa dipakai untuk pembayaran yang macam-macam. Misalnya ya GoPay, ShopeePay, atau OVO kan bisa dipakai belanja nggak cuma di platform mereka, tapi di platform yang lain-lain juga. Itu namanya e-wallet. Digital payment ya pembayaran yang digital. Pembayaran digital macam-macam. Untuk memudahkan saya transaksi di torch.id, lalu ada konsumen yang mau bayar, di tengah-tengahnya itu ada payment gateway. Payment gateway itu untuk memastikan bahwa konsumen bisa transaksi langsung ke kita tanpa Torch punya semua rekening bank misalnya gitu kan. Sementara kamu semua rekening banknya banyak. Insurance teknologi, market aggregator, lu cari deh hal-hal seperti itu ada. Jadi yang dibilang fintech itu, oke? Jadi jangan sampai nanti ini isunya, oh pinjol lagi bermasalah nih, lu langsung anti sama semua fintech. Gue tidak sarankan. Gila, fintech mati semua nanti gara-gara lu takut sama pinjol. Padahal lu udah tahu pinjol itu cuma salah satunya. Plus, nggak semua pinjol itu buruk. Tadi ada yang produktif, ada yang konsumtif. Hati-hati sama yang konsumtif, terutama bagi kamu-kamu yang masih muda. Karena ngutang itu enak. Itu adalah ini ada teorinya, bukunya pun ada. Gue lagi baca bukunya, judulnya Confession of the Pricing Man. Dia menceritakan teori tentang bagaimana otak kita itu menilai harga itu sebenarnya penuh dengan kelemahan gitu ya. Kayak misalnya harga 29.999 di kepala kita itu lebih dekat ke 20.000 padahal itu 30.000 gitu. Lalu misalnya kalau beli mobil harganya 200 juta tapi kalau cicilannya 3 juta sebulan jadi murah di kepala lu. Padahal itu angkanya lebih mahal. Itu kalau dicicilnya 6 tahun lu mungkin akan bayar 80 juta lebih mahal. Tapi kepala kamu mempersepsinya bukan kamu rugi 80 juta, kamu mempersepsinya kalau 3 juta gaji gua 7 juta, lumayan nih masih ada 4 juta, jadi murah di mata kamu. Ini yang mesti hati-hati karena kita mempersepsi angka uang itu sebenarnya penuh dengan kelemahan. Makanya kalau pertanyaannya tadi adalah sebenarnya aman nggak sih menggunakan pinjaman online? Aman-aman enggak gitu ya. Satu, kalau mau aman, coba verifikasi dulu apakah dia di bawah OJK apa enggak. Oke. Kalau yang nggak di bawah OJK berarti nggak ada jaminan dari otoritas jasa keuangan, otoritas keuangan non-bank yang paling tinggi di Indonesia, tidak sempat sama mereka nggak dapat izin. Artinya ya lu menyandarkan pada orang di belakang fintech tersebut. Apakah data lu mau dicuri, apakah bisa dijebol, apakah dealnya tidak transparan atau sengaja membuat kamu rugi. Itu kamu benar-benar bersandar pada kebaikan pendiri si pinjol itu yang ngeri. Kalau di bawah OJK aman ya nggak juga, banyak kok yang di bawah OJK juga ternyata ngeri banget sampai default gitu ya. Jadi lu tetap harus belajar gitu. Kalau lu mau investasi ke pinjol, ke peer to peer lending yang mana gitu, gue nggak enak pakai kata pinjol karena kata pinjol ini udah terlalu digoreng jadi jatuh gitu. Tapi kita sekarang menyebutnya peer to peer lending misalnya gitu. Peer to peer lendingnya ketika kamu lihat ada orang yang mau pinjam, masuk akal nggak si pinjamannya itu gitu. Ini masuk akal nggak sih, kok untungnya gede amat? Lihat dong, kalau untungnya gede amat, kalau gue sih nggak percaya biasanya. Karena bisnis itu susah, nggak mungkin lah segala udahlah tenornya cepet, marginnya gede, bagi untungnya gede, lalu prosesnya gampang, itu harus curiga lo. Kalau main gitu-gitu gitu ya, lo harus tetap menggunakan rasio lo ketika lo menggunakan ini. Kalau kamu mau pinjam, tadi kan kalau kamu mau invest. Kalau kamu mau pinjam, menurut gua kayak zaman dulu, pinjamlah untuk sesuatu yang kamu butuhkan, bukan untuk sesuatu yang kamu inginkan. Hati-hati gitu, kecuali duit kamu emang banyak banget gitu. Cuman ingin mendapatkan, kalau gua pinjem, gua malah dapat hadiah. Begitu ada juga kan ya. Tapi kalau kamu memang tidak bisa bayar, artinya mau beli ini harganya 5 juta, kamu nggak bisa bayar, apakah sebenarnya yang 1.500.000 sudah memenuhi kebutuhan kamu yang tadi itu, sehingga kamu tidak perlu nyicil? Coba lihat gitu lagi deh. Ini emang nasihat tua gitu, nyokap gue nasihatin gue kayak gitu. Dan kalau gue harus ngobrol sama lu, gue juga sebenarnya
akan bilang kepada lu, ya lu harus melihat pakai logika lu lagi, based on needs, berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau lu tanya ke gua lagi, Om, yang lebih aman yang mana? Yang lebih aman yang mendatangkan uang, bukan untuk konsumtif gitu loh. Karena lu pinjam untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan uang lagi gitu, untuk bisnis, bukan untuk judol ya, bukan untuk judi online ya. Judi online itu untung-untungan, jangan pernah minjem pinjol untuk judol. Udah miskin lah lu, udah jamin itu mah 100% lu pasti gagal, dijamin. Jadi kalau lu pinjam uang untuk dapatkan uang, pastikan yang bener-bener terukur, sebuah bisnis yang proposalnya jelas, marginnya masuk akal, bisa dilakukan oleh lu, boleh, enggak masalah kalau yang seperti itu. Prinsipnya silahkan lu tonton banyak sih. Gue pikir konten-konten dari banyak financial advisor atau yang ngaku financial advisor. Tapi kalau gue pribadi, ya gue pinjam nggak pernah lebih dari 30% pendapatan gue gitu, yang gue pakai kredit gitu. Kreditnya kayak, bahkan kalau ngomong sekarang gitu, gue tuh jarang punya pinjaman. Gue punya pinjaman untuk bisnis karena wajar membesarkan perusahaan, tapi kalau untuk diri pribadi gue agak jarang sih. Kalau bisa cash ya gue cashin aja, kalau belum ya nabung dulu lah, masih bisa, kecuali emang nggak sanggup gitu ya. Kayak kemarin gue ngelihat ada tanah bagus, kemudian nempel sama salah satu tanah gue yang sekarang jadi Airbnb, dan kalau gue bisa perluas ke samping, wah ini duitnya bahkan lebih banyak gitu. Tapi orangnya mau jualnya di minggu itu juga, duitnya baru setengahnya yang gue punya. Ya udah, cari pinjaman, udah hitung, oh ini untungnya bakalan segini kalau gue jadiin Airbnb lagi gitu. Lalu kemudian gue cari, alhamdulillah nemuin yang syariah, terus ya paymentnya juga gak pernah bermasalah sampai sekarang, karena gue cuma sekian persen dari pendapatan gue gitu. So, boleh nggak? Sangat boleh. Ikutin apa? Ikutin rasio, jangan ikutin keinginan. Lalu, apakah yang diregulasi yang udah punya izin dari OJK itu aman? Lebih aman, tapi tidak jaminan. Tetap aja harus pakai rasio lu. Belajar investasi, belajar bisnis, itu akan lebih baik untuk lu, sehingga ketika kita ngomongin fintech, lu mungkin pakainya bukan untuk pinjaman diri lu, tapi pinjaman untuk menumbuhkan aset lu, atau bahkan mungkin ya kamu membantu orang lain untuk menumbuhkan usahanya dia. Itu pun ada di fintech. Oke, gitu kali teman-teman. Mudah-mudahan membantu. Kalau teman-teman punya hutang online yang tidak bisa terbayar, gue nggak tahu hubungin siapa. Jangan lakukan itu. Oke teman-teman, itu ngobrolin tentang fintech, itu ngobrolin tentang pinjol. Kalau lo ada pertanyaan-pertanyaan tentang seperti ini, gue sangat menyarankan tanya pada orang-orang yang sudah melakukan itu sebelumnya, sudah berhasil ataupun gagal. Jadi kalau dari gagal belajar pahitnya, kalau yang berhasil kau akan belajar bagaimana cara menggunakan fintech, termasuk pinjol di dalamnya, untuk sesuatu yang positif untuk kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.